Baiklah anak sekalian, kita akan langsung menuju ke pemaparan materi pada hari ini, yaitu kita telah sepakat untuk pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan, atau disebut juga teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi reproduksi itu sama dengan perkembangbiakan. Sebelum kita belajar lebih lanjut untuk ke materi yang lebih dalam, terlebih dahulu akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Bahwasanya nanti setelah pembelajaran anak sekalian, saya harapkan kalian yang pertama mampu menjelaskan pengertian teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Jadi apa yang dimaksud dengan teknologi perkembangbiakan tumbuhan itu, atau teknologi reproduksi tumbuhan itu apa? Silakan nanti dilihat pemaparannya, kemudian saya harapkan di akhir pembelajaran kalian bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua yaitu menyebutkan macam-macam teknologi dalam berkembang biakan tumbuhan. Jadi macamnya itu apa saja teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian bisa menjelaskan pengertian masing-masing dari teknologi perkembangbiakan tersebut. Jadi selain bisa menyebutkan, yang ketiga nanti bisa menjelaskan sebenarnya teknologi A ini apa atau pengertiannya, kemudian tumbuhannya apa saja, seperti itu. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Saya harapkan nanti bisa menyesuaikan, nggih. Kemudian kita menuju yang pertama, yaitu pengertian teknologi reproduksi tumbuhan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan teknologi perkembangbiakan atau teknologi reproduksi tumbuhan itu? Teknologi reproduksi adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tertentu, untuk mendapatkan individu atau anakan yang baru yang sifat dan karakternya lebih baik dari induknya. Jadi karena sudah menggunakan teknologi, jadi diharapkan anaknya itu lebih baik daripada induknya. Jadi tujuan dari teknologi reproduksi ini adalah untuk mendapatkan suatu anakan atau individu baru yang lebih baik sifatnya, yang lebih baik karakternya daripada induknya. Itu dari pengertian teknologi reproduksi tumbuhan. Sedangkan tujuan dari reproduksi tumbuhan itu apa? Tujuan dari reproduksi tumbuhan itu yang pertama sudah tentu untuk mendapatkan tumbuhan yang dalam waktu singkat. Kalau biasanya berbulan-bulan, sayuran itu berbulan-bulan, dengan diharapkan dengan menggunakan teknologi dapat waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, anakannya atau yang hasilkan itu lebih unggul, lebih bagus daripada induknya. Yang kedua, lahan yang dibutuhkan itu lebih sedikit sehingga menghemat penggunaan tanah. Jadi lahan yang digunakan untuk produksi tumbuhan itu lebih kecil, lebih sedikit tempatnya, lahannya, sehingga menghemat tanah. Yang ketiga yaitu sifat anakannya itu yang dihasilkan itu dapat ditentukan, seperti yang kita inginkan itu bagaimana, itu dapat kita tentukan. Itu dari tujuan dari teknologi reproduksi dari tumbuh-tumbuhan. Kita lanjutkan. Yang pertama, teknologi reproduksi tumbuhan itu yang pertama adalah hidroponik. Yang pertama ini hidroponik. Yang pertama, hidroponik. Hidro itu berasal dari kata air. Jadi merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Jadi media tanamnya itu diubah menjadi air, hidroponik dengan menggunakan air, kemudian tanpa menggunakan tanah, dengan mencampurkan larutan nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan ke dalam air tersebut. Tanaman yang biasa ditanam dengan menggunakan hidroponik yaitu sayuran, selada, paprika, tomat,
timun, kemudian terong, sawi, buah mah kalau buah ya melon, stroberi, semangka, kemudian kangkung sudah bisa ya. Pak Joko pernah menerapkan kangkung dan sawi seperti itu, dan bagus, tumbuhnya bagus. Kemudian apa kelebihan dari hidroponik? Hidroponik itu yang pertama tidak memerlukan lahan yang luas, karena hanya menggunakan lahannya sempit sudah bisa kita bercocok tanam dengan hidroponik. Kemudian tanaman tumbuh lebih cepat dan hasil panennya melimpah. Kemudian yang ketiga, pemakaian air dan pupuk lebih efisien karena diatur lebih efisien gitu, sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tersebut. Kemudian ramah lingkungan dan resiko terkena hama penyakit lebih rendah. Kemudian yang kelima, keunggulannya yaitu kebutuhan tenaga kerjanya lebih sedikit, tidak mencangkul, tidak harus menggemburkan tanah dan sebagainya, sehingga tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit. Adapun kekurangannya apa, anak-anak sekalian? Kekurangannya yaitu diperlukan keterampilan khusus untuk membuat perangkat tanamnya. Jadi sebelum melakukan penanaman secara hidroponik ini perlu keterampilan khusus, makanya perlu belajar dulu bagaimana cara menggunakan hidroponik. Itu kita perlu belajar dulu cara membuat medianya, juga cara mencampur nutrisinya dengan air, cara pemeliharaannya, itu perlu keterampilan yang khusus. Kemudian diperlukan ketelitian yang berlebih ketika meracik nutrisi. Nah, ini yang saya katakan tadi, perlu keterampilan, perlu ketelitian yang lebih dalam meracik nutrisi, dalam meracik kebutuhan tanaman yang dibutuhkan oleh tanaman ketika dia tumbuh. Itu kelebihan dan kekurangan dari hidroponik. Kita lanjutkan. Nah, teknik hidroponik itu ada beberapa macam. Orang melakukan teknik hidroponik itu ada bermacam-macam tekniknya ya. Ada 6 teknik. Ini teknik yang pertama itu teknik sumbu namanya. Teknik sumbu itu bagaimana? Ini ada media, jadi media tanamnya dengan airnya itu ada tempat terpisah. Kemudian nutrisi yang berada dalam air itu nanti ke media tanamnya itu diberi sumbu dengan cara wick itu sumbu ya. Sumbunya diberi sumbu dengan seperti sumbu kompor atau kain atau yang lainnya seperti itu, dan kita tanamkan ke media tanamnya sehingga air ini bisa meresap secara kapiler, secara meresap ke dalam media tanamnya ini, sehingga kebutuhan air di sini itu akan terpenuhi dari bawah dengan cara naik ke atas seperti sumbu kompor seperti itu. Teknik sumbu. Yang kedua dengan teknik irigasi, yaitu mengalirkan mengalirkan dengan cara water pump, dengan menggunakan pompa air. Pompa airnya ini kita kasih selang ke atas, kemudian kita pancurkan setiap pot seperti itu. Setiap media tanamnya kita kasih pipa-pipa seperti ini, pipa kecil atau selang kecil ke potnya, demikian ke potnya. Kemudian di dalam pot ini ada media tanamnya, bisa arang, bisa gabus dan sebagainya. Kemudian nanti airnya kita masukkan ke dalam pot-pot ini. Kemudian kalau sudah dari sini nanti akan keluar lewat wadahnya ini, kemudian turun lagi ke sini, dipompa terus menerus seperti sirkulasi, seperti irigasi, dengan memasang timer waktu. Jadi ada waktu mengalirnya, ada waktu ketika senggangnya, seperti itu. Ketika harus mengalir kita setel mengalir, ketika tidak mengalir kita setel tidak mengalir. Itu dengan teknik irigasi. Kemudian yang teknik ketiga itu ada teknik pasang surut. Jadi karena ada teknik pasang surut, maka air yang berada di media tanamnya ini tidak terus-menerus ada airnya, tidak full terus airnya, tapi ada waktunya ketika pasang, ada waktunya ketika surut. Diatur oleh alat ini. Alat ini mengeluarkan air, nanti kalau pasang mengeluarkan air, kemudian airnya masuk lagi ke sini dengan lubang seperti ini, sehingga
nanti ketika air itu sudah surut, kemudian nanti akan oleh timer ini diatur sehingga naik lagi airnya, sehingga air di sini itu bisa pasang, bisa surut. Tujuannya apa Pak? Tujuannya memberikan ruang udara pada akarnya biar mendapatkan cukup udara, sehingga tidak selalu terendam air akarnya, sehingga tumbuh dengan sehat. Ini sudah tentu sudah melalui beberapa penelitian, yang terendam terus, yang kadangkala ada udaranya, itu sudah ada penelitian tersendiri, sehingga diciptakan sistem pasang surut seperti ini. Kadang surut, kadang pasang, sehingga ada waktu untuk akar itu mendapatkan udara yang cukup. Yang keempat adalah sistem pengairan dangkal. Ini juga teknik hidroponik. Mengapa disebut pengairan dangkal? Karena airnya itu mengalirnya tidak terus, tapi hanya mengalir saja. Karena ini medannya miring, sehingga airnya hanya mengalir saja. Disebut pengairan dangkal. Film, F-nya itu film ya. Hanya lapisan saja, film itu lapisan ya, lapisan saja. Nutrien, film, teknik. Jadi ini tekniknya teknik lapisan, nutrisi pada lapisan yang dangkal saja. Jadi yang mendapatkan nutrisi hanya akarnya saja yang tipis, hanya akar yang ujung saja. Kemudian yang bagian atas itu biar cukup dengan udara luar, seperti itu. Ini namanya teknik pengairan dangkal atau nutrien film teknik, seperti itu. Kemudian yang kelima, teknik hidroponik yang kelima itu dengan menggunakan rakit apung. Rakit apung itu tanaman yang kita tanam itu mengapung di air. Jadi ini selalu mendapatkan air. Styrofoam yang tergenang air ini akan selalu mendapatkan air, kemudian akarnya itu berada di dalam gabus ini. Gabusnya nanti ada numpang di styrofoamnya seperti itu, sehingga selalu cukup dengan air. Ini ada air stone. Air stone itu apa Pak? Air stone itu batu yang ada rongga-rongganya itu, batu yang ada rongga-rongganya. Kemudian nanti akan dihubungkan dengan yang alat yang memasukkan gelembung udara, nanti akan keluar gelembung-gelembung udaranya lewat air stone ini. Air stone itu seperti di akuarium itu, batu yang berupa rongga-rongga yang bisa mengeluarkan udara, itu namanya air stone. Kemudian teknik yang ke berapa ini tadi? Yang keenam, yang keenam. Ini yang kelima, yang keenam itu aeroponik. Mengapa disebut aero? Aero itu udara ya. Air, jadi ini gabungan ini tidak terendam air akarnya, tapi berada di udara, tetapi disemburkan. Tadi akarnya itu menggelantung di udara, kemudian lewat pompa ini akan disemprotkan ke akarnya dengan secara berkala. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang diatur oleh timer ini, sehingga nanti dari pipa-pipa ini akan menyemprotkan dari nozzle, mist nozzle. Jadi dari nozzle-nya ini atau lubang-lubangnya kecil ini nanti akan menyemprotkan ke akarnya sini, ke akar tumbuhan tersebut, tapi tidak terus-menerus, tapi diatur oleh timer ini. Ini namanya teknik aeroponik. Akarnya berada di udara, menggelantung, kemudian air yang berupa air yang dicampur dengan nutrisi makanan tumbuhan ini nanti akan menyemprot ke akar-akarnya. Itu adalah sistem aeroponik pada teknik hidroponik. Demikianlah teknik hidroponik yang pertama. Kemudian kita menuju ke teknik ke jenis teknologi yang kedua. Yang kedua yaitu vertikultur. Vertikultur itu berasal dari kata vertikal. Vertikal itu berarti naik, naik. Jadi adalah teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat. Bertingkat itu naik ke atas. Jadi instalasi media tanamnya itu meningkat ke atas sehingga tidak melebar, sehingga tempatnya itu lebih efektif. Apa Pak keuntungan kelebihan dari vertikultur?
vertikultur pemanfaatan lahannya lebih efektif karena tanahnya itu lebih sempit. Seperti ini misalnya, ini gambar yang di samping ini, ini pipa, kemudian ada lubang-lubangnya, kita tanam secara vertikal ke atas seperti ini. Jadi lahannya lebih efektif. Kemudian portable itu mudah dipindahkan dan menghemat pupuk karena pemupukannya itu hanya di tempat-tempat tertentu saja, tidak di semua tanahnya, tapi hanya di tempat-tempat tertentu saja, meskipun nanti memerlukan waktu yang harus teliti. Namun demikian efektif pupuknya itu mengena pada tumbuhan tersebut, mengurangi tumbuhnya gulma karena lubangnya itu hanya cukup untuk diameternya itu cukup hanya untuk akarnya, sehingga tidak ada kesempatan gulma atau rumput-rumput liar yang tumbuh pada tanaman tersebut. Mengurangi, meskipun ada tapi mengurangi karena lahan yang lainnya tidak ada berupa pipa, hanya akarnya saja yang berada di lubang-lubang ini, sehingga mengurangi tumbuhnya gulma. Mempermudah dalam perawatan, sudah tentu kita lebih mudah perawatannya. Karena apa? Karena kita tidak menyiangi atau tidak harus menghilangkan rumputnya hanya sedikit, sehingga lebih mudah dalam perawatannya. Penyemprotan pun juga lebih mudah. Kekurangannya apa, Pak? Kekurangan dari vertikultur yaitu penyiramannya harus dilakukan dengan secara kontinu. Mengapa secara kontinu? Karena tanahnya hanya sedikit, maka tanahnya itu kan nanti mudah, dan ini sifatnya itu vertikal ke atas, maka karena gravitasi maka airnya kan akan turun ke bawah, sehingga yang atas itu akan mudah kering, sehingga penyiramannya harus dilakukan secara kontinu, harus berkala seperti itu, agar yang bagian atas itu tetap mendapatkan air, karena air itu nanti meresap ke bawah karena gravitasi, sehingga yang atas itu lebih rentan kering, maka penyiramannya harus lebih kontinu, perawatannya harus hati-hati. Seperti itu, ini adalah kekurangan dari vertikultur. Namun demikian, ini lebih efektif, lebih banyak digunakan. Contoh lain penggunaan vertikultur, seperti ini. Ini ada pemanfaatan dari botol-botol bekas. Ini botol-botol air minuman seperti itu, yang 1,5 literan seperti itu, kita gunakan dengan kita tali ke atas, kita gandeng-gandeng seperti ini, sehingga memanfaatkan lahan yang sempit, lahan yang sebenarnya tidak berguna menjadi berguna dengan cara penanaman ke atas. Kita bisa menanam sawi, kita bisa menanam seledri, kita bisa menanam ini apa ini? Bawang. Ini bawang, ini bawang, ada yang seledri, ada yang sawi dan sebagainya bisa kita tanam. Kemudian ini juga, kalau ini bentuknya seperti ini, tutupnya berada di bawah, demikian. Ini sawi, sawi tumbuhnya dengan bagus sekali. Ini dengan cara vertikultur juga. Ini juga yang pipa tadi, ini ada tumbuhan, ada sawi ditanam, banyaknya sayur-sayuran, Kemudian ini apa ini, kalau kita lihat ini bawang merah, ini bawang merah kita tanam. Pak Joko juga pernah menanam teknik seperti ini, bawang merah juga bisa, sawi juga pernah. Jadi pernah mempraktekkan seperti ini Pak Joko di MTS yang lama, itu juga pernah mempraktekkan seperti ini melalui media vertikal atau vertikultur. Yang ketiga, teknologi reproduksi atau teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, dengan menggunakan kultur jaringan. Apa sih kultur jaringan itu? Kultur jaringan itu adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, seperti sel atau kelompok sel atau jaringan atau organ. Jadi kultur jaringan itu kita ambil salah satu bagian dari tanaman tersebut, kemudian kita kembang biakkan di suatu media tertentu. Jadi kita tidak menggunakan biji, tidak menggunakan
batang dan sebagainya, tapi dari bagian saja, bagian batangnya kita ambil, bagian daunnya kita ambil, bagian pucuk dari tanaman, pucuk tumbuhnya itu kita ambil, bagian akarnya kita ambil seperti itu. Kemudian kita ekstrak, kita kecil-kecilkan, kita lembutkan, demikian. Kemudian kita kasih di dalam satu media. Semua pada dasarnya, semua jenis tumbuhan dapat dikembangkan menggunakan metode ini. Namun masing-masing memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi pada dasarnya semua tumbuhan itu bisa kita mengambil bagian dari tumbuhan itu yang kira-kira jaringannya itu bisa tumbuh dengan baik. Biasanya kalau Pak Joko ngambilnya itu di ujung akar atau di ujung batang yang paling muda, itu kita ambil. Tapi juga bisa diambil di tepi daun muda, itu juga bisa. Di tepi daunnya itu juga bisa kita ambil. Dulu pernah melakukannya Pak Joko itu pada anggrek, ya, pada anggrek itu saya ambil di batang yang paling ujung, yang paling muda seperti itu. Kemudian kita cacah kecil-kecil dengan silet, kita cacah dengan pisau, kita silet, kemudian kita buat kultur jaringan. Kelebihannya bagaimana? Kelebihannya dapat menghasilkan banyak bibit dalam waktu yang singkat. Kemudian tidak memerlukan tempat yang luas dan tidak bergantung pada musim. Karena kita bisa menggunakannya, kita bisa melaksanakan sewaktu-waktu. Karena tumbuhnya itu berada di dalam suatu media yang kecil seperti itu. Kemudian bibit yang dihasilkan seragam dan tahan terhadap hama. Seragam, sama nanti bibitnya itu sama. Kemudian kekurangan dari kultur jaringan itu memerlukan biaya yang lebih besar karena kita harus menyediakan medianya itu nanti beli nutrisinya, kemudian beli gelnya. Kalau Pak Joko dulu memakai gel seperti itu, kemudian harus dilakukan oleh orang yang berkeahlian khusus. Jadi tidak sembarangan, ya, harus belajar dulu nggih kalau mau melakukan kultur jaringan. Kemudian bibitnya dihasilkan memerlukan penyesuaian dengan lingkungan. Jadi nanti setelah dari media tumbuh, dari media yang digunakan untuk menumbuhkan dari jaringan itu, nanti ke media tanamnya harus memerlukan penyesuaian seperti itu. Ini gambarnya nggih, teknik dari kultur jaringan. Kalau ini kita ambil batangnya, atau bisa di pucuk daunnya, atau bisa di ujung batangnya atau di akarnya itu bisa. Kemudian dari batang ini, kalau ini kita ambil kecil seperti ini, kita cacah kecil seperti itu, daun yang bagian yang muda, jaringan yang muda seperti itu. Kemudian kita beli medianya ini kita buat misalnya toples kecil seperti itu. Kemudian kita beri, kalau Pak Joko dikasih agar-agar, ya, agar-agar yang dikasihkan di dalam toples ini. Kemudian nanti diberi nutrisinya itu belinya di toko tumbuh-tumbuhan, di toko bibit seperti itu ada nanti nutrisi tumbuhan. Kemudian kita campur dengan agar-agarnya, kemudian nanti kita tuangkan di sini. Nah, jaringan yang kita kecilkan tadi, jaringan tumbuhan itu kita sebar di sini. Nanti dalam waktu tertentu, beberapa minggu itu nanti akan tumbuh. Waktunya berapa itu tergantung tanamannya, ya. Ada yang lama, ada yang singkat, jadi tergantung tanamannya. Kemudian nanti akan tumbuh dari jaringan-jaringan yang kita cacah tadi, akan tumbuh banyak sekali, tumbuh tanaman-tanaman yang baru. Dari tanamannya baru, kalau sudah tumbuh seperti ini, kita adakan penyesuaian sebelum kita tanam ke tanah. Kita sesuaikan dulu dengan media tanah, kita campur pupuk, demikian kita tanam satu persatu biar nanti menyesuaikan dengan tanah. Kan awalnya di gel dan penuh dengan nutrisi. Nah, kita pindah ke penyesuaian yang ke tanah yang dicampur dengan nutrisi dan pupuk yang lainnya sehingga bisa ditanam. Kalau yang ini apa Pak? Ini Pak, kalau ini wortel, ya. Wortel contohnya ini kita ambil di bagian yang area pengambilan selnya, kita ambil yang tengah, kita ambil sel-sel yang tumbuh seperti itu, dicacah kecil-kecil. Demikian kita cacah kecil-kecil.
Alhamdulillah. Kita ambil kecil-kecil, kemudian kita sebar di cawan atau di toples yang kita kasihkan gel tadi, kita kasih agar-agar dengan nutrisi, kemudian akan tumbuh. Nanti setelah tumbuh seperti itu, baru kita tanam ke tanah. Ketika sudah tumbuh kecil-kecil, kita pindahkan ke sini agar menyesuaikan seperti itu, kemudian baru ke tanah. Ini yang wortel. Ini teknik jaringan seperti ini. Ada yang di toples kecil seperti ini. Ini agar-agar, ini kelihatannya agar-agar gel seperti itu. Nanti kalau kalian mau buat itu di toko bibit tanaman itu sudah ada. Di toko bibit tanaman sudah ada, membeli media tanam untuk teknik kultur jaringan itu nanti akan sudah tahu. Nanti yang memberi, yang jual itu sudah tahu. Plus nutrisi tanaman itu sudah tahu juga ya. Ini ada yang di wadah agar-agar ya, ini ya, tempat agar kecil seperti itu. Kemudian ini adalah pohon pisang. Kalau pohon pisang itu kita ambil bonggolnya itu juga bisa, kita ambil bawahnya juga bisa, ambil bonggolnya, kemudian kita perbanyak, kita rajang kecil-kecil seperti itu, kemudian kita berikan di cawan, nanti akan tumbuh banyak sekali. Baru kita ini kecil sekali, ini pipet apa? Pipet, pinset. Ini pinset kecil itu kita ambil cukup kecil kayak ini, dari media tanamnya kita ambil, baru nanti kita sesuaikan di tempat penyesuaian sebelum kita tanam di tempat tanam tanah. Ini adalah pohon pisang, perbanyakan pohon pisang dengan kultur jaringan. Baiklah anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan. Ada berapa kita nih teknologi reproduksi pada tumbuhan? Tadi ada 3. Ada 3 itu apa Pak? Ada 3 itu. Tadi ada 3 itu, yaitu yang pertama hidroponik, yang kedua adalah dengan vertikultur, yang ketiga yaitu dengan kultur jaringan. Silakan nanti dipelajari bersama, kemudian dibaca juga file PDF yang saya bagikan. Juga jangan lupa membaca bukunya paket, kemudian nanti dikolaborasikan, dihubung-hubungan dari buku-buku paket, dari file PDF dan yang saya terangkan tadi. Nah sekalian, terima kasih atas perhatiannya untuk pembelajaran pada hari ini. Saya ingatkan bahwa ilmu itu ada di mana saja. Kemudian mencari ilmu itu juga tidak mengenal tempat. Jadi tidak harus di sekolah, di rumah juga bisa mencari ilmu, di kebun juga bisa mencari ilmu. Kemudian kapan saja bisa mencari ilmu. Untuk itu silahkan waktu yang baik itu kita gunakan untuk mencari ilmu kapan saja dan di mana saja, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Apa saja kita bisa jadikan menjadi suatu ilmu. Kita tutup bersama pertemuan pada pagi hari ini dengan melafalkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.